Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran kali ini matematika peminatan kelas 10. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, masih dalam bab eksponen, kita sudah membahas sifat-sifat dari eksponen. Kalau tidak salah ada 8 sifat. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, yaitu fungsi eksponensial, itu lebih ke aplikasinya. Jadi kita masih dalam bab eksponen. Kita masuk ke fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Ini adalah salah satu dari aplikasi eksponensial di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Pak berikan contoh yang lebih detail bagaimana penerapan dari eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khusus untuk fungsi pertumbuhan dan peluruhan, di sini Pak berikan rumus umumnya. Nah, di sini rumus umumnya Y sama dengan K kali A pangkat X. Y sama dengan K kali A pangkat X. Nah, di mana Y di sini? Y adalah fungsi atau jumlah yang ditanyakan. Pertumbuhannya atau peluruhannya. Pertumbuhan atau peluruhan yang ditanyakan pada soal biasanya. Kemudian K itu awal, atau dalam di sini kita bicarakan populasi, atau bisa juga kalau di bidang ekonomi dia berupa modal awal. Jadi K itu adalah awalnya, awal atau mula-mula. Selanjutnya A di sini adalah pokoknya atau basisnya. Basis atau bilangan pokoknya. Nah, di sini A dibedakan untuk pertumbuhan dan peluruhan. Untuk pertumbuhan itu A-nya sama dengan 1 ditambah R. Untuk pertumbuhan A sama dengan 1 ditambah R. Kemudian jika untuk peluruhan, jadi A-nya itu 1 dikurangi R. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu R? R itu adalah laju pertumbuhan atau peluruhan. Nanti di soal diberikan laju pertumbuhan atau peluruhan. Jadi namanya laju itu adalah kecepatannya, berapa persen dia naik, berapa persen dia turun. Oke, itu AR. Kemudian ada X. Nah, biasanya dalam aplikasi pertumbuhan dan peluruhan, X ini adalah satuan waktunya atau periodenya. Bisa dia dalam bentuk hari, bisa tahun, bulan, dan seterusnya. Nah, inilah bentuk umum atau rumus umum dari fungsi pertumbuhan dan peluruhan. Oke, perhatikan contoh berikut. Misalkan pada soal nomor 1, bisa Pak bacakan soalnya. Jumlah penduduk di Jembrana pada tahun 2016 itu sekitar 1 juta jiwa. Misalkan jumlah di Jembrana itu 1 juta jiwa. Kemudian diketahui laju pertumbuhan penduduknya sekitar 2%. 2% dalam artian di sini 2% per tahun. Jadi setiap tahun dia bertambah 2%. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa kira-kira perkiraan penduduk di Jembrana
pada tahun 2020. Oke, ini data pada soal. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama kita buat diketahuinya dulu unsur-unsur apa saja yang diketahui dari soal. Oke, langsung saja. Penyelesaian. Oke, diketahui. Nah, di sini yang diketahui pertama adalah K. K itu mula-mula atau awalnya. Di K itu 1 juta jiwa. Oke, karena di sini materinya adalah eksponen, bilangan berpangkat, kita rubah 1 juta ini menjadi bilangan berpangkat. Nah, hasilnya adalah 10 pangkat 6. 10 karena nolnya ada 6, berarti 10 pangkat 6. Oke, itu K. Kemudian kita lanjutkan lagi baca kalimatnya. Laju pertumbuhan penduduknya sekitar 2%. Laju pertumbuhan penduduk berarti R. R-nya adalah 2%. Kita rubah 2% menjadi bilangan berpangkat. Sebelumnya 2% itu artinya adalah 2/100. Ya, 2/100. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Jadi 2/10 pangkat 2. Oke, boleh kita biarkan seperti itu, boleh. Selanjutnya apa lagi yang diketahui? Tentukan perkiraan penduduk pada tahun 2020. Berarti mula-mula tadi 2016, yang ditanya adalah 2020. Nah, kita bisa menghitung waktu atau periodenya. Seperti yang Pak jelaskan tadi, waktu atau periode di sini adalah X. Berarti kita bisa mencari X. X-nya adalah dari 2016 ke 2020, itu jaraknya adalah 4 tahun. Oke, inilah data yang kita dapatkan dari soal. Sekarang yang ditanya adalah berapa jumlah penduduknya, yaitu Y-nya sekarang ditanya. Berapa Y-nya? Langsung saja kita selesaikan menggunakan rumus yang tadi. Dimana Y sama dengan K kali A pangkat X. Langsung kita substitusikan. K-nya berapa? K-nya adalah 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 kali A. A itu adalah tadi kalau pertumbuhan 1 ditambah R, jika penurunan 1 dikurangin R. Karena di sini adalah pertumbuhan, laju pertumbuhan penduduk, berarti A-nya itu adalah 1 ditambah R pangkat X. Kita biarkan dulu. Nah, sekarang baru kita masukkan keterangannya. Jadi 10 pangkat 6 kali 1 ditambah R-nya itu adalah 2/100 tadi, atau 2/10 pangkat 2 ditambah 2/10 pangkat 2 pangkat X. X-nya adalah 4. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. 10 pangkat 6 kali. Nah, karena ini ada pecahan, ini bukan, kita jumlahkan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 1 ditambah 2/10 pangkat 2. Jadi 1 ini kita rubah menjadi 10 pangkat 2/10 pangkat 2. Atau kita pakai 100 saja biar lebih simpel. Jadi 2/100. Kita samakan penyebut. 1 itu adalah 100/100. Ditambah 2/100. Jadi 2/100-nya tetap pangkat 4. Oke, kita lanjutkan lagi. Y sama dengan, karena penyebut, nah ini 10 pangkat 6 tetap, 10 pangkat 6. Kemudian di dalam kurung, karena penyebutnya sudah sama, kita cukup jumlahkan pembilangnya saja. Jadi 100 ditambah 2, hasilnya adalah
102 per yang di bawahnya adalah 100 pangkat 4. Oke. Sampai di sini kita lanjutkan lagi. 10 pangkat 6. Kemudian 102. Nah, 100 ini kita kembalikan ke bentuk pangkat. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan 4. Kita jabarkan lagi menggunakan sifat dari bilangan berpangkat, sifat eksponen. 10 pangkat 6 tetap. Nah, sekarang ini bentuk pecahan jika dipangkatkan, maka pangkatnya adalah masuk ke semuanya. Berarti 102 pangkat 4, kemudian 110 pangkat 2 juga kena pangkat 4. Sehingga ini hasilnya 102 pangkat 4 per 10 pangkat 2 pangkat 4. Kita lanjutkan lagi. 10 pangkat 6 kali 102 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 2 dipangkatkan 4 seperti sifat sebelumnya. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan 2 kali 4, dia akan menjadi 10 pangkat 8. Oke, sampai di sini kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan di atas. Di Y sama dengan 10 pangkat 6 kali 102 pangkat 4 per 10 pangkat 8. Nah, sekarang di sini ada 10. Dia bentuknya pembagian. Seperti pada sifat eksponen yang sebelumnya, jika bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya dikurangin. Kita lanjutkan, berarti Y sama dengan 102 pangkat 4 kita biarkan. 102 pangkat 4 kali 10-nya ini karena dia bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurangin. Yaitu 10 pangkat atas kurang bawah. 6 dikurangi 8. Sehingga di sini hasilnya adalah 102 pangkat 4 kita kalikan dengan 10 pangkat min 2. Oke, seperti itu. Ini adalah hasil akhir dari jumlah penduduk di Jemberana tahun 2020. Tapi seandainya jika kalian mau menghitung hasil realnya, kalian bisa hitung 102 pangkat 4. Kalian kalikan sendiri 102 kali 102 kali 102 kali 102. Kemudian hasilnya kalian kalikan dengan ini. 10 pangkat min 2 itu hasilnya adalah, dapat lanjutkan lagi, 102 pangkat 4 kali 1 per 10 pangkat 2. Kita gabungkan lagi, nanti hasilnya adalah 102 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 2. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian ingin mengetahui hasil akhirnya 102 pangkat 4, kalian hitung dulu 102 kali 102 kali 102 kali 102, kemudian hasilnya dibagi dengan 10 pangkat 2. Itulah hasil akhirnya. Tapi dalam eksponen ini Pak bolehkan jawabannya sampai di sini, boleh. Jadi kalian biar tidak capek menghitung. Tapi seandainya kalau diminta hasil akhirnya, kalian lanjutkan ini, hitung 102 pangkat 4, ketemu hasilnya, kemudian dibagi dengan 10 pangkat 2. Oke, jadi di sini hasil akhirnya, jadi jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 102 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 2 jiwa. Oke. Sampai di sini boleh. Tapi kalau kalian mau menghitung lanjutannya, saya selesaikan
hasilnya, kemudian tuliskan hasilnya, berarti dalam bentuk jutaan mungkin ya. Ya, itu tadi contoh yang pertama. Sekarang untuk lebih jelasnya Pak berikan lagi contoh yang kedua. Nah, di sini Pak bacakan lagi soalnya. Kita lihat harga jual sebuah mobil adalah 200 juta rupiah. Oke, misalkan harga jual sebuah mobil 200 juta rupiah. Kemudian harga jual tersebut mengalami penyusutan 4% per tahun. Jadi harga jualnya itu menurun. Setiap tahun dia harga jualnya berkurang. Nah, pengurangan itu dihitung 4% setiap tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa harga jual mobil itu setelah 8 tahun. Oke, langsung saja kita selesaikan. Angkanya sama dengan yang contoh yang pertama tadi. Kita tuliskan dulu diketahuinya. Nah, dari keterangan di soal, kita jelas mengetahui yang pertama adalah 200 juta ini harga awalnya, yaitu K. K-nya itu 200 juta. Oke, kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Dia akan menjadi 2 kali 10 pangkat 8. Karena nolnya ada 8, jadi itu K. Kemudian selanjutnya mengalami penyusutan 4%. Nah, 4% ini adalah R-nya. Jadi R-nya adalah 4% per tahun. Nah, kita rubah menjadi pecahan, dia akan menjadi 4/100. Atau boleh kalian rubah menjadi 4/10 pangkat 2. Kemudian apalagi diketahui? Berapa harga jual mobil setelah 8 tahun? Nah, 8 tahun ini adalah periodenya. Jadi di sini kita sudah mengetahui X-nya. X-nya adalah 8. Oke. Jadi datanya sudah lengkap. Sekarang kita beranjak ke yang ditanyakan. Ditanya adalah Y-nya. Berapa Y-nya setelah 8 tahun? Oke. Langsung kita jawab. Kita selesaikan. Rumusnya tetap seperti yang tadi. Rumus awal, Y sama dengan K kali A pangkat X. Langsung saja kita substitusikan K. K-nya, atau kita biarkan dulu K kali, nah karena di sini dia adalah mengalami penyusutan, nah ini adalah jelas fungsi peluruhan. Kalau pada contoh nomor 1 tadi dia pertumbuhan, jadi naik. Sekarang penyusutan berarti dia mengalami penurunan. Berarti A-nya itu adalah seperti yang Pak sudah jelaskan tadi di awal, A itu 1 dikurangi R pangkat X. Oke, seperti itu. Baru sekarang kita substitusikan, masukkan keterangan yang sudah diketahui tadi. K-nya itu adalah 200 juta. Kita rubah dalam bentuk pangkat. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 8. Kita kalikan dengan 1 dikurangi R. 1 dikurangi R-nya. Kita gunakan dulu yang 4/100. 4/100 dipangkatkan X. X-nya adalah 8. Oke. Sampai di sini. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Y sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 kali 4/100. Jadi 1 ini kita rubah menjadi 100/100. 100/100 dikurangi 4/100 pangkat 8. Oke, kita lanjutkan lagi. 2 kali 10 pangkat 8 kali, nah
Karena ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal kurangkan pembilangnya saja. 100 dikurangi 4, hasilnya adalah 96. Per 100-nya tetap, kemudian pangkat 8. Oke, sampai di sini kita rubah. Sekarang 100 ini menjadi bilangan berpangkat. Dan di depan tetap 2 kali 10 pangkat 8 kali 96 per 10 pangkat 2. Jadi 100 itu adalah 10 pangkat 2, kemudian pangkat 8. Kita lanjutkan lagi. 2 kali 10 pangkat 8. Nah, kita jabarkan ini menggunakan sifat dari bilangan berpangkat atau sifat eksponen. Jika ada dalam kurung, nanti pangkatnya masuk. Semua kena pangkat. Ini menjadi 96 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 2 pangkat 8. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan lagi di atas. Y sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 kali 96 pangkat 8 dibagi 10 pangkat. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Dia akan menjadi 10 pangkat 16. 2 kali 8 jadi 16. Oke, lanjutkan lagi di sini. 2 kali. Nah, di sini ada bilangan pokok yang sama, 10 dengan 10. Karena dia pembagian, berarti pangkatnya kita kurangi. Otomatis 96 pangkat 8 ini tetap. Boleh kita tuliskan maju, ya menjadi 96 pangkat 8 kali 10-nya pangkatnya kita kurangi. 10 pangkat 8 dikurangi 16. Oke. Sama dengan 2 kali 96 pangkat 8 kali 10 pangkat 8 dikurangi 16, hasilnya adalah negatif 8. Kita lanjutkan lagi. 2 kali 96 pangkat 8 kali, nah ini menggunakan sifat dari bilangan berpangkat negatif. 10 pangkat min 8 itu menjadi 1 per 10 pangkat 8. Kalau kita gabungkan, Y sama dengan 2 kali 96 pangkat 8 per 10 pangkat 8. Atau kita sederhanakan lagi, dia akan menjadi 2 kali 96 per 10. Karena ini pangkatnya sama, bisa kita tuliskan jadi satu kesatuan. Ya, seperti ini. Jadi Y sama dengan 2 kali 96 per 10 pangkat 8. Sampai di sini boleh. Tapi kalau kalian mau menyelesaikannya sampai akhir, kalian bisa hitung sendiri. 96 pangkat 8 itu kalian kalikan 96 sebanyak 8 kali. 96 kali 96 kali 96 dan seterusnya. Tentu ini hasilnya sangat besar. Jadi disinilah peran dari bilangan berpangkat, menyederhanakan penulisan. Jadi kalian tidak capek-capek menghitung. Jadi hasil akhirnya jadi harga jual mobil setelah 8 tahun adalah segini ya, 2 kali 9, karena tadi satuannya rupiah, jadi isikan rupiah di depannya. Oke, 2 kali 96 per 10 pangkat 8. Jadi sekian harga mobil setelah
8 tahun. Ya, itu dua contoh yang sudah Pak berikan tentang pertumbuhan dan peluruhan. Nah, apabila jika kalian masih ada yang bingung atau masih kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, untuk itu Pak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.